Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati Ningsi, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan konflik dalam pengembangan organisasi. Apa itu konflik? Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Kegiatan yang berdasarkan atas sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik fungsional, sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Konflik disfungsional, setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Konflik dan kinerja perusahaan. Konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik yang ada itu dikelola untuk setiap perusahaan. Jenis-jenis konflik. Konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik, tujuan, ego manusia, kebutuhan, perbedaan pendapat, salah paham, dan perasaan sensitif. Kebaikan persaingan. Yang pertama, evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan, moral kerja atau prestasi kerja meningkat, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Keburukan persaingan. Kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan, menimbulkan sikap a priori karyawan, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Strategi penanggulangan konflik. Yang pertama, pemecahan persoalan. Dalam strategi pemecahan persoalan diambil suatu asumsi bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi, maka perlu dicari ukuran yang dapat digunakan untuk memuaskan pihak yang terlibat konflik, yaitu pemecahan persoalan ini berusaha mengurangi konflik melalui pertemuan tatap muka masing-masing pihak yang bertentangan, yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan serta mengumpulkan data informasi yang relevan sampai mencapai keputusan. Strategi penanggulangan konflik yang kedua yaitu musyawarah. Sebelum melakukan musyawarah, terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa yang menjadi persoalan dalam konflik itu. Selanjutnya, kedua belah pihak yang bertikai mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari konflik itu. Kemudian subordinasi kepentingan dan tujuan, mencari lawan yang sama, peningkatan interaksi dan komunikasi, latihan kepekaan dan koordinasi. Cara mengelola konflik. Yang pertama, metode stimulasi konflik. Metode ini digunakan untuk merangsang konflik yang produktif. Metode stimulasi konflik ini meliputi pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusunan kembali organisasi, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan, pemilihan manajer-manajer yang tepat, perlakuan yang sama. Cara mengelola konflik yang kedua menggunakan metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi antagonis yang ditimbulkan oleh konflik, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik.
Yang ketiga, menggunakan metode penyelesaian konflik, dominasi atau penekanan dominasi, kompromi, pemecahan masalah integratif atau secara menyeluruh. Penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, kekerasan, penghindaran, aturan mayoritas, mencoba untuk menyelesaikan konflik antara kelompok. Kemudian bentuk-bentuk kompromi yaitu ada pemisahan, perwasitan, kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Tiga macam metode penyelesaian integratif. Yang pertama, konsensus. Kedua belah pihak bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan satu pihak. Kemudian konfrontasi. Kedua belah pihak menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil serta kesediaan untuk menerima penyelesaian. Suatu penyelesaian konflik yang rasional sering dapat ditemukan. Kemudian yang terakhir, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. Sekian presentasi dari saya, maaf atas kesalahan pengucapan, kesalahan dalam pengetikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.